Film ini diawali dari sebuah scene yang memperlihatkan sebuah perayaan di sebuah desa di Jepang. Perayaan itu sangat meriah dan orang-orang bersukaria menikmatinya. Tiba-tiba muncul seseorang sedang dikejar oleh dua orang pemuda. Pria ini adalah seorang penjahat yang berusaha kabur. Dia berlari di sepanjang desa membuat orang-orang di sana panik dan menghindar. Muncul juga bantuan dari pihak keamanan untuk menghentikan penjahat itu, tapi dia berhasil kabur lagi. Lalu, di sebuah persimpangan, muncullah seorang pria berambut panjang memakai pakaian tradisional Jepang. Dia langsung menghentikan penjahat itu dengan satu pukulan. Penjahat itu pun akhirnya berhasil diamankan. Pria berambut panjang itu bernama Tenka. Dia dikenal oleh masyarakat di desa itu sebagai pahlawan yang sering membantu karena kemampuan bela dirinya. Tenka mempunyai dua orang adik bernama Soramaru dan Tsutaro. Masyarakat pun berterima kasih karena Tenka telah berhasil menangkap penjahat yang mengganggu di desa itu. Setelah itu, scene berpindah ke sebuah pulau terpencil, jauh dari keramaian orang-orang. Pulau itu adalah sebuah pulau penjara, dan penjahat tadi dibawa ke sana untuk dihukum. Di tempat ini, para kriminal dan penjahat dihukum seumur hidup, dan disuruh untuk mengerjakan pekerjaan berat yang tiada henti. Tapi di sana, ada satu orang narapidana yang tidak disuruh bekerja, dan dikurung dengan cara diisolasi di sebuah kerangkeng besi, dengan kedua tangannya diikat rantai. Dia bernama Fuma Kotaro, seorang ninja dari klan Fuma, yang telah melakukan kejahatan besar di masa lalunya, hingga dia harus diisolasi seperti itu. Scene lalu berpindah di sebuah kuil milik sebuah klan bernama klan Kumo. Tenka dan kedua adiknya berasal dari klan Kumo, dan mereka bertiga tinggal di kuil itu. Di sana ada seorang pria berambut putih bernama Shirasu. Dia adalah seorang pembantu di kuil tersebut, dan sudah dianggap keluarga oleh Tenka. Mereka menjalani kehidupannya dengan damai dan bahagia. Tapi sayangnya, kebahagiaan mereka tak akan berlangsung lama. Karena di tempat lain, di sebuah markas besar tentara kekaisaran, sebuah masalah besar sedang terjadi. Seorang menteri pertahanan dan keamanan memanggil tim khusus ke kantornya untuk membicarakan hal penting. Tim khusus itu diberi nama Wild Hounds, sebuah tim yang terdiri dari 5 orang ninja dengan kemampuan bela diri tinggi, dan masing-masing orang berasal dari klan yang berbeda. Menteri Iwakura memanggil mereka untuk memberitahu mengenai kebangkitan seorang dewa. Dewa ini adalah dewa ular bernama Orochi. Setiap 300 tahun sekali, Orochi akan bangkit dan menjelma masuk ke tubuh seorang manusia. Setelah itu, dia akan melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan apapun yang dijumpainya. Menurut legenda, Orochi bisa dihentikan dengan cara disegel kekuatannya oleh 6 orang dari klan yang berbeda, di mana klan Kumo sebagai klan kunci yang tugasnya menyegel kekuatan Orochi tersebut. Tim Wild Hounds ini adalah perwakilan dari setiap klan itu, tapi mereka kurang satu orang, yaitu seorang dari klan Kumo. Sementara itu, di sebuah air terjun, Tenka sedang berlatih bersemedi. Setelah selesai, dia mengobrol dengan Shirasu mengenai kebangkitan Orochi. Shirasu khawatir jika nanti Orochi bangkit, semua orang akan binasa. Tenka mencoba menenangkannya dan berkata kalau dia akan mengatasi Orochi. Shirasu pun berkata sambil membungkuk, kalau ada yang bisa ia bantu, dia akan melakukannya. Ini adalah bentuk rasa terima kasih Shirasu kepada Tenka, karena dahulu nyawanya telah diselamatkan oleh Tenka. Ditambah lagi, Shirasu adalah seorang dari klan Fuma, klan yang sama dengan Kotaro, orang yang di awal film tadi sedang diisolasi karena kejahatan besarnya. Tenka meyakinkan Shirasu untuk tidak takut dan jangan merasa tidak enak, karena Shirasu sudah dianggap. Suatu hari, 2 orang polisi datang ke kuil Kumo dengan tertatih-tatih, sepertinya ada sesuatu yang menghajar mereka. Soramaru dan Tsutaro bertanya pada mereka apa yang terjadi. Mereka berkata ada segerombolan ninja dari klan Fuma yang mengacau di desa. Mereka berdua pun segera berlari mendatangi tempat kejadian. Di sana, terlihat para ninja dari klan Fuma sedang mengacau, tapi ada sesuatu juga yang mereka sedang lakukan. Mereka memeriksa setiap tangan orang-orang di sana, seolah mencari sebuah tanda di tangan orang-orang tersebut. Soramaru dan Tsutaro lantas langsung menyerang mereka, mencoba membereskan kekacauan. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan kemampuan tarung mereka berdua masih kalah dengan para ninja itu. Soramaru pun terluka dan kewalahan menghadapi mereka. Di saat itulah, muncullah tim Wild Hounds yang langsung menyerang para ninja itu.
Pertempuran pun terjadi. Para Wild Hounds bisa mengendalikan situasi dan memenangkan pertempuran itu. Ketika itu muncullah Tenka yang langsung melindungi adik-adiknya. Lalu dia menengahi pertempuran Wild Hounds dan para ninja itu dan mulai bertanya ada apa ini sebenarnya. Salah satu dari ninja itu berkata kalau waktu kebangkitan Orochi sudah dekat dan mereka sedang mencari seorang manusia yang nantinya akan menjadi jelmaan Orochi. Setelah mereka berbicara seperti itu, mereka pun melemparkan bom asap lalu menghilang tanpa. Sementara itu di pulau penjara, keadaan menjadi chaos. Para ninja dari klan Fuma menerobos masuk ke dalam dan langsung menyerang para penjaga di sana. Mereka menghabisi para sipir penjara sehingga membuat para narapidana yang lain ikut memberontak. Hingga pada akhirnya, mereka menuju sebuah sel isolasi tempat Fuma Kotaro berada. Kotaro berhasil bebas dan langsung memimpin seluruh para anak buahnya. Tak hanya itu, dia pun kini mendapatkan anak buah baru, yaitu para narapidana, karena mereka telah dibantu untuk dibebaskan. Kotaro pun menyiapkan sebuah rencana agar kebangkitan Orochi bisa terwujud. Di tempat lain, Tenka sedang latih tanding dengan adiknya Soramaru. Terlihat Soramaru masih belum bisa melampaui kemampuan kakaknya itu, karena berkali-kali dia menyerang, selalu bisa Tenka patahkan serangannya. Soramaru merasa frustrasi dan terus-menerus meminta pada kakaknya untuk melatih dia lagi. Tapi kemampuannya masih belum cukup juga. Setelah itu, Soramaru dan Sutaro mengantar teman mereka pulang kembali ke desa. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan para petani yang mengeluh kalau sudah beberapa hari ini awan mendung, tak ada cahaya matahari. Pastinya ini ada hubungannya dengan kebangkitan Orochi, dan para petani pun resah karena sawah mereka tak terkena cahaya matahari dan takut akan gagal panen. Tapi Chutaro berkata kalau kakaknya Tenka pasti akan mengatasi semua masalah ini. Selama ini, Tenka sudah menyelesaikan banyak permasalahan di desa, jadi untuk masalah ini juga percayakanlah pada Tenka. Mendengar hal itu, para petani menjadi sedikit lega dan menaruh harapan pada Tenka. Suatu hari, sedang digelar sebuah pesta di tempat kekaisaran, dan Tenka beserta adik-adiknya diundang ke acara tersebut. Di situ datang pula para anggota Wild Hounds. Di sana, Iwakura datang menemui Tenka dan berbicara mengenai kebangkitan Orochi yang waktunya semakin hari semakin dekat. Iwakura meminta Tenka untuk bergabung dengan Wild Hounds dan membereskan Orochi. Lalu Iwakura pun berkata bahwa sebenarnya dulu Tenka pernah menjadi anggota Wild Hounds, tapi dia mengundurkan diri karena pada saat itu orang tuanya dibunuh oleh klan Fuma, dan dia lebih memilih untuk merawat adik-adiknya. Adik-adiknya kebetulan mendengar percakapan tersebut dan tiba-tiba meminta penjelasan karena selama ini Tenka berkata kalau orang tuanya meninggal karena sakit, bukan dibunuh oleh klan Fuma. Adik-adiknya tak bisa menerima kenyataan itu dan pergi meninggalkan Tenka. Lalu, pada suatu hari, Soramaru mendatangi tim Wild Hounds dan memohon untuk melatihnya bertarung. Dia ingin melampaui kemampuan kakaknya. Awalnya, beberapa anggota Wild Hounds menolak dia. Tapi, muncullah ketua dari tim itu bernama Sosei. Sosei mengizinkan Soramaru untuk berlatih bersama mereka. Lalu dimulailah latihan tarung antara Soramaru dan salah satu anggota Wild Hounds. Pertarungan pun dimulai. Awalnya, sepertinya mereka imbang dalam menyerang dan bertahan. Namun lama-kelamaan, Soramaru mulai kehilangan fokus dan mulai kalah. Dia diejek oleh anggota Wild Hounds yang lain karena kemampuan bertarungnya yang lemah. Mendengar itu, dia menjadi emosi, hingga tiba-tiba sebuah kekuatan aneh muncul dari dalam dirinya. Serangannya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Lawan tandingnya jadi kewalahan, hingga hampir saja Soramaru tak bisa mengendalikan dirinya, dan hampir melukai lawan tandingnya itu kalau tidak ditahan oleh yang lainnya. Selesai berlatih, Soramaru pun pulang menuju kuil. Di tengah jalan, tiba-tiba dia dihadang oleh seorang dari Wild Hounds. Tanpa persiapan, Soramaru kewalahan menghadapinya dan hampir saja dia kalah. Tapi kekuatan yang tadi dia rasakan tiba-tiba dia dapatkan lagi, dan sisik-sisik ular mulai muncul di dalam tubuhnya. Dia jadi lebih kuat dan hampir saja membunuh lawan. Di dalam kuil, Tenka sedang berdoa di depan dua bilah pedang. Pedang itu adalah pedang penyegel Orochi, yang dimiliki dan diwarisi oleh klan Kumo selama bergenerasi-generasi. Dengan pedang itu, Tenka bisa menyegel kekuatan Orochi yang ada di dalam tubuh manusia jelmaannya. Tiba-tiba dari luar, dia melihat sebuah bayangan aneh.
Ketika pintu dibuka, dia melihat adiknya berubah aneh. Tubuhnya penuh dengan sisik-sisik ular. Tenka dan Soramaru sendiri tahu kalau Soramaru lah yang menjadi jelmaan Orochi. Jika terus dibiarkan, maka Soramaru akan berubah wujud sepenuhnya menjadi Orochi dan mengamuk. Tenka pun langsung mengambil pedang penyegel dan siap untuk menolong Soramaru. Ketika pedang hendak ditusukkan pada Soramaru, dari belakang tiba-tiba seseorang menikam Tenka. Ternyata dia adalah Shirasu. Shirasu dari klan Fuma ternyata masih ingin Orochi bangkit, dan ternyata selama ini dia hanya berpura-pura baik demi menunggu saat seperti ini. Tenka tak percaya, karena Shirasu sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Tapi Shirasu ternyata masih jahat, dan sekarang dia membawa Soramaru pergi. Setelah kejadian itu, Tenka pun berusaha untuk memulihkan lukanya dan bersiap untuk menolong Soramaru. Di pulau penjara, Soramaru diikat di sebuah altar, karena sebentar lagi proses kebangkitan Orochi akan terjadi. Kebangkitan Orochi akan terjadi tepat ketika gerhana bulan, dan malam itu adalah waktunya. Di saat itu, Tenka pun muncul. Dia hendak menyelamatkan Soramaru, tapi dia dihadang oleh puluhan napi yang sudah menjadi anak buah Kotaro dan Soramaru. Tenka pun langsung menyerang mereka. Walaupun hanya sendirian, kemampuan bertarungnya sangat tinggi sehingga dia berhasil mengalahkan puluhan napi itu. Tapi meskipun dia berhasil mengalahkan para napi, masih ada para ninja klan Fuma yang siap menyerangnya. Tenka sudah kelelahan dan kesakitan akibat bertarung melawan puluhan musuh tadi, hingga akhirnya dia tersungkur dan terpojok. Lalu tiba-tiba muncul sebuah ledakan besar di situ, dan muncullah para Wild Hounds datang untuk membantu Tenka. Tim Wild Hounds pun menyerang para ninja sehingga memberikan ruang untuk Tenka mendekati Soramaru. Tapi di situ ada Kotaro dan Shirasu. Mereka berdua mulai menyerang Tenka. Ketika Tenka terkunci di tembok, dia melihat topeng Kotaro dan tiba-tiba teringat kalau Kotaro dan Shirasu lah yang telah membunuh orang tuanya. Sementara itu, keadaan Soramaru semakin memburuk. Tubuhnya sudah sepenuhnya ditutupi sisik ular, dan tubuhnya kini melayang di udara. Proses kebangkitan akan segera terjadi. Tapi Tenka tak bisa berbuat apa-apa, dia sedang dicekik oleh Kotaro. Tapi itu tak berlangsung lama. Dari belakang Kotaro, sebuah pedang menyabetnya, hingga Tenka berhasil melepaskan diri. Tenka pun segera menghampiri adiknya dan mulai menolongnya. Dia pun segera menusukkan pedangnya ke tubuh Soramaru. Lalu keajaiban terjadi. Sisik di tubuh Soramaru mulai lepas dan perlahan Soramaru mulai sadar. Hingga akhirnya Soramaru berhasil selamat sebelum dia berubah menjelma sebagai Orochi. Tapi itu semua belum selesai. Kekuatan Orochi masih ada, menggantung di atas awan, membuat awan di sana menggulung hitam menakutkan. Kini, tim Wild Hounds dan Tenka mengambil posisi di altar untuk memulai proses penyegelan. Dan ketika kekuatan Orochi itu datang ke tempat itu, Tenka segera menghujamkan pedangnya ke tanah, sehingga kekuatan Orochi langsung terhisap ke dalam pedang tersebut. Akhirnya proses penyegelan pun selesai. Kekuatan Orochi telah tersegel di dalam pedang Tenka. Mereka berhasil menyelamatkan manusia dari amukan kekuatan Orochi. Di luar, langit kembali cerah, cahaya matahari bersinar terang kembali. Semuanya kini telah usai. Masyarakat pun menyambut kemenangan ini dengan gembira dan bahagia. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi seluruh alur cerita dari film Laughing Under the Cloud. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Untuk kalian yang ingin request film, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.